Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke guys, saya Nurul Bizargasi, mahasiswa Tadris Biologi Yanyan Metro. Saya di sini dengan kelompok saya, Rio Fadila. Ini dia. Oh my god! Wow! Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang eksperimen sains nih teman-teman. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang tutorial atau bagaimana sih tentang cara membuat indikator alami larutan asam dan basa menggunakan kunyit, teman-teman. Simak terus. Yang pertama adalah larutan asam. Larutan asam sendiri merupakan suatu zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Jadi pembawa sifat asam adalah ion H+, sehingga rumus kimia asam selalu mengandung atom hidrogen. Larutan asam biasanya mempunyai ciri-ciri pH-nya kurang dari 7. Kemudian dapat membuat kertas lakmus berwarna biru menjadi berwarna merah. Yang ketiga yaitu bersifat asam, dan yang terakhir adalah bersifat korosif atau dapat melarutkan berbagai jenis logam. Kemudian adalah larutan basa. Larutan basa sendiri apabila dilarutkan di dalam air akan menyerap ion hidronium atau ion hidrogen. Jadi basa sendiri merupakan lawan daripada larutan asam. Nah, biasanya ditunjukkan dengan pH lebih dari 7. Contoh dari larutan yang bersifat basa, yang pertama aluminium hidroksida yang dapat kita jumpai di deodoran, yang kedua kalium hidroksida yang kita jumpai di sabun, dan yang terakhir amonium hidroksida yang kita jumpai di larutan desinfektan. I like this. Nah, oke, sekarang kita ke proses pembuatan daripada indikatornya ya teman-teman. Simak terus. Oke. Baiklah, untuk alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat indikator alami dengan menggunakan sari kunyit ini, alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama pisau, kemudian ada parutan, kemudian ada saringan, kemudian ada wadah. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu bahan dasarnya sendiri yaitu kunyit yang nantinya kita ekstrak. Kemudian ada tisu atau juga bisa menggunakan kertas saring. Karena adanya tisu, di sini kita akan membuat kertas indikatornya dengan menggunakan tisu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkupas kunyit dengan menggunakan pisau. Kita kupas dulu terus kunyitnya. Sudah dikupas seperti ini, tidak perlu dicuci, kita bisa langsung memarutnya. Nah, jadinya seperti ini. Untuk mengubahnya supaya menjadi larutan kunyit, kita bisa menambahkannya air. Tidak perlu banyak-banyak, secukupnya. Kemudian bisa kita aduk. Sesudah kita aduk seperti ini, kita biarkan dulu sebentar. Setelah kita biarkan sebentar, untuk mendapatkan sari kunyitnya kita bisa menyaringnya dengan saringan. Baiklah, ini sari kunyit yang sudah disaring.
Kemudian yang selanjutnya kita bisa membuat kertas lakmusnya. Kita buat semirip mungkin dengan kertas lakmus pada umumnya, yaitu berbentuk seperti persegi panjang. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa menyelupkannya dengan sari kunyit yang telah kita buat tadi. Pastikan semua bagiannya terendam sehingga perubahan warnanya bisa terlihat. Jadinya seperti ini. Ini nantinya kita biarkan sampai kering, tidak perlu dijemur, cukup diangin-anginkan saja. Baiklah, setelah mengering jadinya seperti ini. Ini adalah kertas lakmus kunyit yang nantinya sebagai indikator penentu asam basa suatu larutan. Untuk mengetahui apakah lakmus ini bisa bekerja dengan baik, maka kita bisa mencobanya dengan larutan asam dan basa. Di sini kita dapat mengeceknya dengan 4 larutan. Yang pertama larutan gula. Yang kedua larutan garam. Yang ketiga ada cuka. Dan yang terakhir adalah air sabun, atau bisa dengan menggunakan air deterjen. Kemudian diberi air supaya menjadi larutan sabun. Kertas lakmus yang dibuat dari ekstrak kunyit ini, apabila dicelupkan dalam larutan basah, dia akan berubah menjadi ungu atau warna merah gelap. Dikarenakan kunyit atau yang memiliki nama latin Curcuma domestica itu memiliki zat kandungan kurkumin yang dapat merubah warna kuning pada kunyit menjadi warna ungu atau merah pada larutan basah. Jadi bisa dibilang bahwa kertas lakmus dari kunyit ini bisa mengidentifikasi larutan, apakah larutan itu bersifat basah atau asam. Pertama kita bisa mencobanya dengan larutan air gula. Ya, tidak ada perubahan, justru warna kunyitnya menjadi bening. Kemudian yang selanjutnya kita coba dengan larutan garam. Pada larutan garam, kertas lakmus tidak mengalami perubahan warna, tapi warnanya menjadi agak bening. Sama seperti kertas lakmus yang dicelupkan pada air gula. Kedua hal ini membuktikan bahwa gula dan garam merupakan larutan yang bersifat netral. Dia tidak berupa asam maupun tidak berupa basa. Justru warnanya akan bening seperti ini. Sedangkan pada larutan cuka, kertas lakmus berubah menjadi warna kuning terang. Di bagian bawahnya itu, kertas lakmus berubah menjadi warna kuning terang. Ini membuktikan bahwa kertas cuka bersifat asam. Kemudian yang selanjutnya pada larutan sabun. Di sini pada larutan sabun, kertas lakmus berubah menjadi warna ungu atau kemerah-merahan. Ini membuktikan bahwa zat yang dikandung oleh kunyit, yaitu kurkumin, dapat merubah warna kuning kunyit menjadi warna ungu atau merah pada suasana basah atau pada larutan basah. Dari eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa kunyit mampu menjadi indikator
alami dalam menentukan asam basa suatu larutan. Dikarenakan kunyit mampu menunjukkan perubahan warna secara signifikan pada larutan asam dan pada larutan basa. Tidak hanya itu, syarat menjadi sebuah indikator, kunyit ini memiliki kestabilan tinggi, yaitu tidak mudah rusak atau tidak mudah terpengaruh oleh faktor luar. Sekian eksperimen yang bisa kami lakukan. Ya, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.